Nah, selanjutnya bab 2, hadis pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah itu tentunya diberikan keistimewaan, yaitu diberikan mukjizat Al-Quran serta keluhuran akhlaknya yang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya yang sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama itu melalui majelis ilmu atau pengajian-pengajian. Jadi disitulah Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Yang kedua, melalui peristiwa yang dialami Rasulullah SAW sendiri. Dalam hal ini, Rasul menyampaikan hadis berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Yang ketiga, sahabat bertanya. Rasul juga bisa menyampaikan hadis melalui sahabat yang bertanya. Jadi Rasulullah di situ menjelaskannya. Yang keempat, sahabat menyaksikan langsung perkataan, perbuatan atau sifat dari Rasulullah SAW. Yang kelima, melalui ceramah atau pidato di tempat umum. Jadi jika Rasulullah SAW berpidato di tempat umum, tentunya kaum muslimin juga ikut mendengarkannya. Perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Yang pertama, perbedaan frekuensi kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan tulis-menulis dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing sahabat. Yang ketiga, perbedaan waktu masuk Islam. Ada yang lebih awal masuk Islam, ada yang belakangan juga. Itu adalah perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Kemudian hadis pada masa sahabat. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berhati-hati dalam menerima hadis. Yang kedua pada masa Umar bin Khattab. Juga demikian, lebih hati-hati dalam menerima hadis. Tapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, karena memang Umar bin Khattab kan orangnya tegas, jadi Umar menggaris bawah periwayatan hadis dapat diterima apabila disertai dengan saksi atau setidaknya periwayat berani bersumpah bahwa hadis itu benar-benar bukan hadis dhaif ya. Yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, periwayatan hadis tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan dua khalifah pendahulunya. Sikap hati-hati dalam menyampaikan dan menerima periwayatan hadis lalu dipegang oleh Utsman bin Affan. Hanya saja Utsman bin Affan itu tidak setegas dengan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, hadis-hadis itu lebih dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Semua khalifah itu mengedepankan kehati-hatian dalam menyampaikan dan menerima hadis. Tapi pada masa Ali bin Abi Thalib ini, karena memang di situ ada pertentangan politik, jadi yang menyebabkan pada masa itu adanya munculnya hadis-hadis palsu. Hadis pada masa tabi'in. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in juga berhati-hati dalam periwayatan hadis. Beban tabi'in tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan beban yang dihadapi para sahabat. Masa kualifikasi hadis awal abad ke-2 Hijriah. Periode ini juga disebut dengan Kitabah wa At-Tadwin, yaitu kualifikasi tadwin. Hadis dalam periode ini adalah pembukuan secara resmi yang didasarkan pada pemerintah kepala negara. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada penghujung abad ke-1 Hijriah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu tahun 101 Hijriah. Keinginan mengkodifikasikan hadis ini sebenarnya telah timbul ketika ia menjabat sebagai gubernur di Madinah pada
abad 86 sampai 93 Hijriah, yaitu pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.